bisa minum di stand panitia. Wah, saya sangat bangga sekali. Jadi seluruh komponen masyarakat, termasuk sekolah-sekolah yang ada di kawasan Sanur, dan hebatnya lagi industri hotelier dari hotel, restoran, kita semua turun ikut membersihkan pantai. Kalau nggak bukan kita menjaga, siapa lagi? Ini adalah salah satu kegiatan yang sangat positif yang harus kita sebarkan buat masyarakat nih, biar mereka tahu kebersihan ini nomor satu. Sebagai daerah pariwisata, sebagai tourist destination, cleanliness itu very important, sangat penting. Jadi kalau teman-teman para pengunjung pantai yang ingin menikmati pantai, pantainya gratis, tinggal bayar parkir ya. Tapi jangan lupa, jangan pernah buang sampah sembarangan, jangan pernah buang putung rokok sembarangan, jangan pernah buang plastik segala macam sembarangan. Tempatkan pada sampah itu di tong sampahnya. Kalau tidak, keep sampahnya itu bawa dan dibuang di tempat yang lain, di tempat yang sudah tersedia. Jangan kotori pantai kita ya. Dan buat teman-teman yang masih menjadi perokok, termasuk saya, jangan buang putung rokok sembarangan. Kalau kami di kelompok nelayan, kita punya tempatnya khusus, dan siapapun yang membuang rokok, aturan kami adalah 10.000 kena denda. Jadi kita harus jaga kebersihan, jangan buang putung rokok sembarangan. It's very dangerous ya. Kalau bukan kita, kalau bukan dari kita, diri kita untuk belajar tidak membuang putung rokok sembarangan, siapa lagi? Oke? Jangan buang putung rokok sembarangan. Tolong cepat bergerak. Setelah bersih-bersih pantai, kita ngelepas tukik nih, ya. Langsung dilepas ya. Ayo. 3, 2, 1. Ayo. Jalan bro. Ayo. Kembali lagi ya, satu tahun lagi ya. Let's go. Kita harap mereka kembali lagi ke sini untuk bertelur. Ya, mereka punya insting natural, GPS alami. Betul.
Jadi ini adalah gerakan environmental care yang kita selalu lakukan di Sanur Village Festival. Terumbu karang dan juga melepas tukik setelah kita melakukan beach clean up. Tujuannya tetap adalah satu, ya untuk konservasi ini, penyu ekosistem. Jadi penyu ini sangat penting dalam ekosistem kita, ya. Jadi dia risikonya sangat tinggi sekali terhadap kematian, begitu ya. Makanya semakin banyak kita lepas ini, mungkin ekosistem bisa kita jaga. Jadi sesuai dengan tema Sanur Village Festival tahun ini, Amerta Segara, yaitu menjaga sumber kehidupan lautnya dengan cara menjaga ekosistem tersebut. Dan tukik ini, penyu ini adalah salah satu yang saya katakan tadi sangat penting dalam ekosistem tersebut. Jadi yang kedua, yang paling penting sebenarnya adalah mengedukasi anak-anak ini tentang ekosistem, tentang sustainability ini. Apalagi kita klaim Sanur adalah green destination, sustainable destination, dan inilah buktinya, inilah praktek nyatanya. Baik, yang pertama kita melihat pariwisata ini kan sebuah global act ya. Jadi berbagai industri itu sebenarnya bisa masuk ke dalam pariwisata ini. Sebagai praktisi pariwisata tentu kami memperhatikan hal-hal yang menjadi ancillary daripada destinasi ini, yang dimana selama ini pelaku pariwisata ini fokus pada bisnis unit masing-masing. Ketika kita berbicara pembangunan destinasi berkelanjutan, maka kegiatan-kegiatan sosial seperti ini harus dikembangkan terus dan kuatkan, dan seluruh stakeholder harus bersatu. Sanur Village Festival tahun 2023 ini sebagai bentuk bahwa stakeholder yang ada di kawasan Sanur ini sangat sulit sekali untuk mempertahankan pariwisata Bali yang berbasis budaya. Dan ini sudah diwujud nyatakan oleh Ketua Yayasan Pembangunan Sanur, Bapak Agus Desidarte, yang dimana kami melihat beliau adalah figur yang sangat luar biasa sekali, tidak hanya dari segi bisnis usaha, namun juga bagaimana mempertahankan, menguatkan budaya Bali kita untuk bisa tetap eksis pada pembangunan keperusahaan secara global. Kami ucapkan selamat untuk Sanur Village Festival 2023, semoga bisa menginspirasi destinasi yang lainnya, tidak hanya di Bali tetapi juga di Indonesia. Bravo Sanur Village Festival 2023. Terkait dengan destinasi itu sendiri, segala sesuatu yang ada menjadi elemen destinasi, kita contohkan ini kawasan pantai, tentu penyu adalah sebagai satwa langka yang sangat kita lindungi, ini perlu dikonservasi, sehingga awareness dari seluruh stakeholder pariwisata, ini perlu diwujud nyatakan dalam suatu tindakan aksi yang nantinya bisa memberikan tidak hanya untuk konservasi, tetapi mengedukasi masyarakat kita. Sesuai dengan hari ini, Sanur Village Festival mengundang dari sekolah, komunitas, pelaku usaha, para stakeholder pariwisata ini untuk benar-benar kita gemakan bahwa kawasan pantai sebagai destinasi unggulan di daerah Sanur ini dan juga di berbagai tempat di Indonesia ini perlu mendapatkan perhatian serius. Saya contohkan, kita hari ini melepas tukik penyu inilah untuk bagaimana kita menjaga ekosistem di laut. Karena hotel-hotel yang bagus, destinasi yang indah ini tidak akan menarik lagi jika ekosistemnya ini kacau atau tidak terawat dengan bagus. Jadi sekali lagi stakeholder pariwisata memegang sangat penting dalam konservasi alam, terutama di kawasan pantai maritim kita yang luar biasa ini. Untuk perwakilan dimenangkan oleh dan 1, 2 lokasi dalam hitungan. Ini tentang KKN ya, destinasi wisata ini milik Yayasan Pembangunan Sanur. Yang pasti tujuan kami tetap akan ingin membangun perilaku mental kepedulian mereka supaya mereka lebih peduli terhadap persoalan sampah ini. Itu ya, kita harus terus bangun kepedulian itu. Nah, salah satu bentuk membangun kepedulian inilah kegiatan-kegiatan seperti ini yang kami lakukan. Clean up, edukasi ada, aksi nyatanya ada itu. Mengapa bertahun-tahun? Karena perilaku kita terhadap persoalan ini tidak sadar-sadar, nggak selesai persoalannya ini. Jadinya terus kita harus lakukan ini. Kepinginnya kita punya target deh. 5 tahun, 10 tahun, seperti apa targetnya kita? Nah, target-target ini yang tidak dilakukan dengan serius. Edukasi, sosialisasi tidak berjalan dengan bagus. Aturan angat-angat tai ayam, hilirnya tidak selesai dengan baik. Nah, jadinya persoalan ini bertahun-tahun seperti itu, mungkin aja sampai kiamat tidak selesai. Kalau belum selesai, kami akan terus ada untuk menyadarkan mereka. Tidak berhenti. Ya, karena kita tidak punya malu.
kata-kata itu yang paling baik untuk kita sampaikan. Ya kalau mereka bisa merasa punya kemaluan, ya tidak melakukan seperti ini itu. Masalah sampah itu mungkin manusianya mungkin menganggap persoalan sampah itu adalah tidak ada gunanya, bahwa itu persoalan mungkin ada yang menyelesaikan, dan selesainya akhirnya semuanya dibebankan oleh pemerintah atau yang lain, dan dampaknya kepada alam itu sendiri. Nah itu menurut saya jangan tidak pernah berhenti. Di sini disebut perjuangan. Dulu di zaman yang dulu kita berperang, jelas-jelas nyawa yang kita taruhkan. Sekarang perjuangan kita terus melawan sampah ini itu. Dan kita tidak pernah selesai. Saat diselesaikan oleh petugas ini, persoalan sampah itu harus kita selesaikan bersama-sama, serius, konsisten, apalagi tanpa kepentingan. Kalau berisi persoalan sampah itu ada kepentingan, tidak akan bisa selesai. Percaya saya. Nah, mengapa kita membangun manusia mentalnya ini dulu, supaya orang-orang bermental kepedulian ini dimanapun akan ditempatkan akan peduli terhadap persoalan ini, akan bisa menyelesaikan persoalan ini. Tidak bisa, Bapak ini, tidak bisa. Manusianya yang kesini punya tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya mereka bagaimana? Nah, coba pertanyaan saya, fasilitas harus ditambah lagi. Mungkin ada masyarakat yang peduli, tetapi fasilitas tidak ada. Mungkin tapi tidak, karena tidak fasilitasnya tidak bisa menyelesaikan persoalan, tetapi manusianya yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Kalau saya sih, sampahku adalah tanggung jawabku. Kalau sudah begitu bagaimana? Ya, kalau nggak ada tong sampah, ya balik ke rumah lagi. Jangan disisakan di sini, ini kan umum. Ini tempat kita bersantai yang harus clear, harus bersih.